foto dengan caption "Selamat tinggal dunia". Mungkin gak sih dari sana mereka itu kayak mau ngasih tanda bahwa hubungan Jipren sama Somu itu. Hola everyone, I'm Miso Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi yang baik aja, lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah guys. Ayolah semangat, fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik seputar industri musik K-pop. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di informasi pertama, aku akan kasih kabar yang pasti ngebuat Buddy menjadi seneng banget. Kalian tau gak, Jipren itu dikabarkan bakal segera comeback guys. Waduh. By the way, ini beritanya beneran gak atau hoax nih? Dapat infonya dari mana sih? Jadi guys, sebelum lama ini ada sebuah media, nama medianya adalah Joy News 24. Dalam laporan eksklusifnya, mereka mengabarkan bahwa Jipren itu tengah mempersiapkan peluncuran proyek baru yang mempertemukan mereka kembali untuk merayakan ulang tahun ke-10 mereka pada bulan Januari 2025. Dapat digarisbawahi, proyek untuk mempertemukan kembali. Seperti yang kalian ketahui bahwa sekarang untuk member Jipren itu kayak mencar-mencar guys. Misal 3 membernya kayak Eunha, Shinbi sama Umji itu ngebentuk trio di bawah agensi BPM. Nama trionya adalah BBG. Sementara untuk Sowon, Yerin, dan juga Yuju itu solo guys. Dan kalau nggak salah Yerin terakhir kali comeback deh guys. Sementara untuk Yuju aku nggak ngelihat deh ada proyek barunya Yuju lagi. Sementara untuk Sowon seperti yang aku perhatikan dia itu kayak jadi aktris gitu guys. Lanjut ke laporan eksklusif dari Joy News 24. Kalian tahu nggak guys, ada hal yang mungkin buat kalian juga shock banget sama berita ini. Dalam laporan tersebut dikabarkan bahwa Sword Music, yups, kalian nggak salah dengar, Sword Music itu katanya akan memimpin reuninya atau comebacknya Jipren. Wow. Dalam artikel tersebut dituliskan lebih lanjut kayak gini guys. Meskipun Sword Music tiba-tiba membubarkan Jipren, telah diketahui bahwa para anggota dan Sword Music tetap menjaga hubungan baik satu sama lain. Sehingga para anggota Jipren memutuskan untuk mengerjakan proyek ini bersama dengan Sword Music. Sementara itu sampai sekarang Sword Music belum mengomentari guys soal laporan dari Joy News 24. Apakah benar seperti itu? Apakah mereka akan memimpin proyek comebacknya Jipren? Dan Yorobun, berikut adalah bagaimana reaksi dari netizen Korea usai mendengar tentang comebacknya Jipren. Yang pertama ada yang komen, "Debak, aku tahu kalau para membernya punya hubungan yang baik di antara mereka. Tapi sepertinya mereka berhasil deh berbicara dengan agensi mereka. Rasanya lega banget. Mereka akan comeback dengan Somu? Tidak, tetapi mereka ditikam dari belakang dengan sangat keras. Sepertinya mereka benar-benar ingin bersatu kembali." Hold debak, aku menantikannya. Tunggu sebentar, sejujurnya aku melirik ini. Wah, aku terlalu senang. Aku suka Jipren, tapi saat ini aku sedang memboikot hype secara digital. Wah, grup ini dan para penggemarnya adalah orang-orang suci. Jipren, fighting. Aku suka lagu Jipren dan bahkan pernah memutar lagu Superstar Jipren. Aku gak sabar menantikan comebacknya mereka. Aku sangat senang melihat mereka sebagai grup yang lengkap. Aku bukan fans sih, tapi mereka adalah grup yang aku sukai. Aku sangat suka ini. Hul debak pasti menyenangkan deh menjadi penggemarnya. Sementara itu Jipren udah 10 tahun ya. Anyway, untuk informasi tambahan mungkin ada juga teman-teman yang masih belum tahu, Jipren itu nggak pernah bubar ya guys. Dicatat Jipren itu nggak pernah bubar. Dan klaim ini bukan dari penggemar, tapi dari member Jiprennya secara langsung. Misal deh untuk terakhir kali ada Sowon yang sudah berbicara tentang topik tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Jipren nggak pernah bubar dalam sebuah tayangan di YouTube pada tanggal 16 Juni 2024. Pada kala itu ya guys, Sowon lagi nata rambutnya sambil berbincang bersama dengan Lee Seung-gyu. Nah untuk Lee Seung-gyu ini merupakan seorang YouTuber yang populer sekaligus hairdresser. Di saat mereka lagi bincang-bincang nih, beberapa fakta menarik tentang hubungan antara anggota Jipren dan kemungkinan reuni muncul ke permukaan. Sowon menceritakan bahwa semua member Jipren baru-baru ini menghadiri konser PBG bersama-sama. Dalam kesempatan itu, Sowon mengungkapkan seperti ini. Aku mendatangi konser kemarin lusa, konsernya PBG. Aku cukup terharu. Aku tidak menangis tetapi merasa bangga pada mereka. Ada seorang penggemar pria yang banyak menangis. Dia menangis tak terkendali. Semua member pergi ke sana. Kami bertemu untuk pertama kalinya dalam 2 bulan. Dan Yorobun, ketika Lee Seung-gyu menyinggung adanya banyak penggemar yang ingin Jipren membatalkan pembubaran mereka, Sowon dengan tegas mengkoreksi fakta yang ada. Dia menegaskan bahwa mereka tidak pernah bubar. Lebih lanjut, Sowon mengatakan seperti ini guys. Grup kami itu nggak pernah bubar, hanya kontrak eksklusif kami dengan Somu yang berakhir. Banyak artikel yang ditulis seakan-akan grup ini telah bubar, sehingga orang-orang percaya demikian.
Oke guys, jadi sekarang udah jelas ya, Jipren itu nggak pernah bubar, nggak pernah. Cuma kontrak eksklusif mereka saja yang berakhir. Dan aku pun adalah salah satu orang yang kayak termakan oleh berita-berita yang ada. Aku sempet tuh guys berpikir bahwa Jipren itu bubar. Namun sekarang aku sudah sadar bahwa hal itu nggak benar. By the way, aku baru ingat guys. Kemarin aku ngelihat Yerin itu melakukan TikTok challenge bersama dengan Le Sserafim. Yang mana Le Sserafim ini merupakan girl groupnya Salt Music. Mungkin gak sih dari sana mereka itu kayak mau ngasih tanda bahwa hubungan Jipren sama Somu itu bebek aja? Mungkin gak sih guys? Gimana nih pendapat kalian? Antar komen ya di kolom komentar. Dan lanjut kita masuk ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang Gina. Yang mana Gina baru-baru ini ngebuat netizen menjadi khawatir dikarenakan bagaimana postingannya. By the way, ngomong-ngomong soal Gina, siapakah Gina? Jadi guys, Gina itu dulunya adalah seorang penyanyi yang mana dia itu berasal dari Korea Selatan. Dia lahir pada tanggal 13 September 1987. Dan punya usut, ayah dan ibunya itu adalah atlet nasional. Ayahnya sendiri bernama Choi Son-soo yang merupakan atlet taekwondo nasional dan ibunya adalah Yoon Tae-son yang merupakan seorang perenang perwakilan nasional. Adapun untuk Gina ditawari untuk menjadi penyanyi ketika salah seorang perwakilan dari agensi Good Entertainment tertarik untuk mengorbitkan Gina. Dan dikarenakan Gina juga punya minat nih untuk menjadi penyanyi, akhirnya dia pun terbang ke Korea Selatan. FYI, dia itu lahir di Kanada loh guys. Dan selama menjalani training di Korea Selatan, Gina sebenarnya sudah berkali-kali ingin didebutkan dalam sebuah grup. Namun sayang nih guys, grupnya itu selalu bubar sebelum mereka sempat debut. Namun terlepas dari itu, saat dia masih menjadi trainee nih, dia itu kerap berkolaborasi dengan senior-seniornya di industri musik K-pop. Misalnya nih, dia itu sempat tampil sebagai model video klip dari boyband 2PM yang berjudul 10 out of 10. Adapun Gina sendiri merilis album studio debutnya yang bertajuk Black and White pada Februari tahun 2011. Yang mana ini membuatnya memperoleh keberhasilan di industri musik K-pop. Ada salah satu lagu Gina yang menjadi favorit aku sampai sekarang ini. Lagunya bagus banget dan kalian mesti denger. Judulnya adalah Top Top Girl. Itu bagus banget guys. Recommend banget. Coba deh dengerin. Lantas apa sih yang terjadi dengan Gina? Jadi guys gini, di tengah kepopularitasannya ya pada tahun 2016, yaitu terlibat dalam kontroversi yang membuatnya menghentikan aktivitasnya. Dia didakwa melanggar undang-undang tentang hukuman atas pengaturan tindakan komersial dan didenda 2 juta Korea won. Saat itu, Gina menjelaskan, selama masa sulit, saya dengan senang hati menerima tawaran dari Mr. A yang mengatakan akan meminjamkan saya uang. Saya juga diberitahu bahwa dikarenakan situasi saya tidak perlu membayarnya kembali. Kemudian, saya setuju untuk bertemu dengan Tuan A melalui perkenalan dalam format kencan buta yang casual. Yang saya pikir adalah pertemuan yang positif. Namun sayang nih guys, untuk pengadilan tidak menerima klaimnya. Dan menyusul insiden tersebut, Gina mengungkapkan kekesalannya dengan mengatakan bahwa tuduhan tersebut berdasarkan rumor dan dirinya merasa dirugikan. Bahkan hingga sekarang untuk Gina nggak merilis lagu apapun loh guys. Dan belum lama ini ada sebuah postingan dari Gina yang membuat netizen jadi khawatir banget. Jadi di tanggal 23 September dia kayak ngunggah beberapa foto dengan caption "Selamat tinggal dunia". Oke, goodbye terus ada komanya world. Goodbye, world. Adapun foto-fotonya menyertakan selfie dari Gina, tetapi semuanya tampak buram. Dan melihat bagaimana foto tersebut, terus captionnya, netizen menjadi khawatir banget. Dan gak sedikit dari mereka yang berpikiran macam-macam. Para netizen lantas meninggalkan komentar yang mendukung Gina dan menyatakan kekhawatiran atas bagaimana keadaan dari Gina dan memantau situasi dengan seksama. Dan terbaru ya, untuk Gina sudah menghapus postingan tersebut. Well, kita doakan yang terbaik saja ya buat Gina. Semoga tidak terjadi apa-apa dengannya. Dan mungkin untuk orang-orang terdekat dari Gina bisa melihat bagaimana keadaan dari Gina, ngecek kondisinya, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Dan bagi mereka berapa kalian usai mendengarkan kabar yang satu ini? Entar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini guys. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulki Mami dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye.